Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya R. Darumes Tiar Budi. Untuk usaha kami merintis tengkleng Solo asli dan alamat di Jalan Sumpah Pemuda, tepatnya di barat pom bensin Mojosongo, Jebres, Surakarta. Untuk usaha yang melatar belakangi kami adalah sebenarnya bergerak di bidang pertanian organik, budidaya padi, kemudian pupuk dan pestisida organik. Kemudian kami akan mengenalkan produk beras organik ini, itu yang membuat kami untuk berupaya agar masyarakat itu mengenal beras organik, padi organik, sehingga kami mencoba untuk membuka warung tengkleng Solo asli ini. Dan ini juga bagian dari mengangkat citra kota Surakarta dengan tengklengnya, kemudian juga produk-produk pertanian yang kami budidayakan, yaitu produk pertanian yang kami karena ini keterbatasan yang kami miliki, terutama dalam hal permodalan, sehingga kami rintis mulai dari kecil, yaitu dari berasnya, kemudian nanti untuk bumbu-bumbunya nanti juga kita dari produk-produk organik, misalkan cabai, kemudian nanti serai, laos, dan lain jahe dan lain sebagainya. Ini nanti adalah produk organik. Kemudian kambingnya kami juga mencoba untuk budidaya atau berternak kambing, yaitu masih dalam skala kecil. Cuman ini yang saya sampaikan tadi adalah pertanian organik yang terpadu. Itu urinnya kami gunakan untuk sebagai pupuk, kemudian kotoran ternaknya atau serindilnya juga kami gunakan sebagai pupuk. Jadi ini pertanian yang kami budidayakan ini sudah 100%. Jadi tengkleng Solo asli ini memang berbeda dengan produk-produk tengkleng yang lainnya. Pertama, kami mencoba beberapa resep. Kami berkonsultasi dengan simbah-simbah yang membuat tengkleng, ahli membuat tengkleng ini. Kemudian kita trial, kita coba, kita rasakan. Nah, kemudian kita menemukan formula tengkleng yang sebenarnya itu, yang dari simbah-simbah asli Solo itu seperti apa, ya akhirnya kita temukan. Sehingga inilah yang membedakan produk tengkleng yang kita sajikan untuk para pecinta tengkleng, khususnya di kota Solo. Kemudian ini nanti juga akan menjadi istilahnya barometer atau jadi ciri khas orang kalau belum ke Solo, kalau belum makan tengkleng Solo asli ini. Kita mencari tempat ini ya dengan berbagai pertimbangan. Yang pertama adalah dari segi harga. Ini kami masih sewa. Kemudian kita mengarah ke Masjid Zayed, di mana di situ adalah tempat wisata yang baru. Tamunya juga dari berbagai daerah dari luar kota Solo. Kemudian tempat ini walaupun kecil, tapi untuk area parkirnya lebih luas. Jadi di depan itu mobil, kemudian bis dari wisata dari Masjid Zayed itu nanti bisa mampir ke warung tengkleng Solo aslinya. Kami memang khusus untuk produk tengkleng. Jadi memang dari beberapa pelanggan itu
Mas kok nggak ada satenya, nggak ada gulai, ya memang kami berprinsip bahwa kita tengkleng, kalau gulai sate itu sudah banyak, tapi kalau khusus untuk tengkleng memang belum banyak. Jadi kita semua masakan tengkleng mulai dari balungan, pipi, lidah, kemudian otak, sumsum dan lain sebagainya kita sajikan semuanya ada. Jadi khusus memang tengkleng. Hanya saja kami menyediakan masakan yang masakan asli Solo. Jadi ada satu masakan yang setiap hari berubah. Itu tujuannya nanti kalau misalkan berdua suami istri, biasanya istrinya nggak suka tengkleng. Nah itu nanti kita beri untuk makan, misalkan hari ini kangkung, besok sup, kemudian oblo-oblo yang istilahnya masakan yang khusus Jawa atau khusus Solo itu. Jadi kami buka setiap hari dari jam 10 kami sudah siap, kemudian tutup nanti sampai jam 4, kecuali kalau misalkan sebelum jam 4 sudah habis ya kita terpaksa sudah tutup. Jadi yang suka di sini itu rata-rata untuk tengkleng pipi sama balungan, dan konsumennya sementara ini kami karena perkenalan ini baru buka ya rata-rata seputar Solo. Jadi ada yang dari Sragen, kemudian Wonogiri, ya ada sebagian yang mungkin buka di Facebook itu pingin cari tengkleng itu di mana, ya itu dari Masjid Zayed itu biasanya iseng-iseng main ke sini. Insya Allah kami mencoba untuk harga paling bisa bersaing. Jadi harga mulai dari 15.000 itu tengkleng balungan. Kemudian lainnya rata-rata misalkan pipi, kuping itu, lidah itu rata-rata 25.000. Ya terutama kita ya bumbunya. Jadi memang bumbu ini kuncinya. Kemudian kita masaknya juga pakai kuali. Jadi panasnya bisa lebih lebih merata, kemudian jadi dagingnya itu juga lebih empuk, dan kuncinya adalah kita berusaha supaya tengkleng itu bau kambingnya itu nggak ada. Jadi memang rasanya itu supaya orang nggak enek kalau wah ini kok masih bau kambing lah itu. Jadi kekuatan di bumbunya itu untuk menghilangkan bau kambingnya. Ya, jadi saya memperkenalkan pertanian organik itu bahwa sebenarnya kalau kita tanpa kimia itu bisa. Seperti yang kami budidayakan itu beras organik yang kita pakai ini, nasinya ini adalah beras organik sudah hampir 100% itu organik. Dan untuk kualitasnya itu tidak kalah. Jadi dari rasanya lebih pulen, kemudian ketahanannya. Kalau yang kimia itu biasanya pagi masak, sore itu sudah berair, kemudian bau. Tapi kalau yang organik itu enggak. Kemudian dari harga ini beras organik itu lebih mahal. Jadi seperti kami ini berasnya harganya antara 15.000 sampai 20.000 pada saat kemarin yang harganya belum naik seperti saat ini. Kemudian untuk biaya budidaya padi organik atau pertanian organik ini sebenarnya biayanya lebih murah, apalagi kalau kita itu membudidayakan dengan pertanian terpadu seperti yang kami contohkan ini. Nanti besok ini sebagai pilot projectnya ini kita ternak kambing, kotorannya kita gunakan sebagai pupuk, kemudian kambingnya nanti kita konsumsi untuk kita jual seperti ini. Nah ini akan lebih murah lagi.
kuncinya kalau kita berusaha itu apa ya, istilahnya tujuannya adalah beribadah dulu. Saya pada prinsipnya semua yang saya lakukan adalah tujuannya adalah ibadah. Kemudian untuk masalah keuntungan itu adalah sebagian daripada rezeki. Jadi kalau seperti ini, kalau kita orientasinya hanya uang-uang, sampai berapapun kita masih kurang. Tapi kalau kita dengan orientasinya adalah kita meraih rezeki ridho dari Allah, usaha yang kita rintis itu insya Allah akan diberkahi. Jadi seberapapun kita dapatkan itu adalah bagian daripada ibadah kita untuk meraih rezeki. Dan jangan berpikir bahwa semua usaha, semua bisnis itu harus dimulai dengan modal uang yang banyak, itu enggak. Itu.